mengalir saja ya saudara, mau lama atau cepat biarlah Tuhan Yesus yang berbicara, karena itu kalau Tuhan Yesus sudah berbicara, Tuhan Yesus yang sudah beracara, itu saya tidak akan bisa membatasi kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Ya saudara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi bersama Tama. Woi Sobat Tama, apa kabar? Semoga Sobat Tama baik-baik selalu dan sehat tentunya. Sobat Tama, kali ini ada yang asik menarik pokoknya wow. Yuk kita tonton. Ada seorang gadis entah orang mana. Dia bikin kesaksian sambil goyang-goyang. Waduh walah. Ternyata goyangnya luar biasa sobat. Dia goyang bukan lagi dangdutan. Tapi dia goyang bukan sembarang goyang. Ini goyang karena ada urapan Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus masuk dalam dirinya. Dan yang berbicara bukan dirinya melainkan Tuhan Yesus. Jelas gadis itu sambil goyang-goyang. Ayo sob gaskeun, kita simak kesaksiannya. Mimin Tama jadi gak sabar pengen lihat goyang luar biasa ini. Mimin Tama pengen cepat dengar apa perkataannya. Di mana dia mengaku ini yang berbicara adalah Tuhan Yesus bukan dirinya yang berbicara. Selamat menyaksikan. Halo, shalom. Saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Wika. Pada malam hari ini saya akan bersaksi tentang banyak yang murtad ya saudara. Oh ya, sebelumnya jangan salah fokus ya saudara. Jika tubuh saya ini bergoyang-goyang karena ada urapan Tuhan Yesus yang selama saya berbicara, selama saya bersaksi, itu Bapak Yesus Elohim yang berbicara ya Tuhan. Yang berbicara ya saudara. Jadi jangan salah fokus jika tubuh saya goyang-goyang. Jadi fokus saja sama suara Bapak Yesus Elohim, fokus saja sama pesan-pesan Tuhan Yesus Kristus ya saudara. Dan untuk durasi waktu, mengalir saja ya saudara, mau lama atau cepat biarlah Tuhan Yesus yang berbicara, karena itu kalau Tuhan Yesus sudah berbicara, Tuhan Yesus yang sudah beracara, itu saya tidak akan bisa membatasi kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Ya saudara, terima kasih. Kiranya kesaksian saya ini menjadi berkat bagi kalian semua yang menontonnya. Amin. Hai anak-anakku yang kukasihi, janganlah kalian murtad. Janganlah kalian murtad. Bertobatlah, bertobatlah. Karena kedatanganku sudah sangat-sangat dekat. Kalian yang murtad, kembalilah selagi pintu anugerahku masih ada. Kembalilah. Karena kalian dari kecil sudah mendengar kebenaran tentang firman-Ku. Jadi, kembalilah. Lebih baik kalian tidak mendengar firman-Ku daripada kalian membuang aku. Itu sama saja kalian menyalahkan aku untuk kedua kalinya. Bukankah sudah kukatakan pada kalian, mengikut aku itu tidaklah mudah. Melainkan mengikut aku itu harus hidup menderita, harus pikul salib. Relakan hati untuk menjual segala harta milik kalian semua, saudara-saudara. Jika kalian tidak mau melakukan itu semua, maka janganlah kalian mengikuti aku. Dengarkanlah aku, anak-anakku. Dengarkanlah aku, anak-anakku. Hatiku hancur ketika kalian murtad. Hatiku hancur ketika kalian membuang aku. Hatiku hancur karena kalian sudah terlahir untuk percaya kepadaku. Tetapi ketika ada sesuatu di hadapan kalian yang menguntungkan diri kalian, kalian lebih memilih dunia itu daripada memilih keselamatan yang sudah kuberikan dengan cuma-cuma kepada kalian semua. Jangan sampai murkaku turun atas kalian semua yang murtad. Tahukah kamu, saudara, anak-anakku yang kukasihi, ketika kamu murtad, aku akan membawa jiwa-jiwa baru dari agama seberang untuk mau percaya datang kepadaku. Karena ketika mereka aku jumpai secara pribadi, mereka langsung percaya dan mereka mau menderita mengikuti aku. Mereka mau difitnah, mereka mau diusir. Tetapi kalian semua yang sudah lama mengenal aku, kalian tidak mau menderita. Kalian masih egois, kalian masih mementingkan diri kalian. Kalian masih tidak tahu diri, padahal aku sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kalian semua, anak-anakku.
Hatiku hancur, hatiku hancur, hatiku hancur. Ketika kalian murtad, kalian lebih baik tidak mengenal suaraku. Kalian lebih baik tidak mendengar suaraku. Atau tidak mengenal aku sama sekali daripada kalian murtad. Jadi sama saja kalian menyalibkan aku untuk kalian keduanya. Kembalilah, kembalilah, bertobatlah, bertobatlah. Jangan goyah hatimu. Datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku, berserulah. Berserulah kepadaku. Dan percayalah dengan segenap hati kalian semua. Jangan kalian mementingkan diri kalian sendiri. Jangan kalian mementingkan perut kalian. Karena kalian hidup bukan berasal dari roti atau makanan jasmani saja, melainkan berasal dari firman-firmanku. Firman-firmanku ya dan amin. Firman-firmanku hidup. Sudah lupakah kamu bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup? Barang siapa tidak melalui aku, dia akan binasa dan tidak memperoleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang percaya, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Surga dan neraka itu nyata. Kalian pilih surga atau neraka? Jika kalian memilih surga, pilihlah hidup menderita. Relakanlah hati kalian untuk menjual harta milik kalian. Jangan seperti pemuda yang sudah kujelaskan di dalam firmanku. Dia tidak mau menjual harta miliknya. Tahukah saudara, anak-anakku yang kukasihi, bahwa orang kaya sukar untuk masuk dalam kerajaanku karena mereka tidak mau merelakan harta mereka. Karena mereka tidak mau menjual harta benda mereka. Jadi berhati-hatilah kalian semua. Jangan sampai kalian murtad. Lebih baik kalian tidak mengenalku dari awal. Tetapi saat kalian sudah dewasa, tentunya kalian tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang jahat. Pakailah hikmat yang sudah kuberikan pada kalian semua itu. Pakailah hikmat itu. Dan bacalah firmanku ini. Bacalah firmanku ini. Jangan kalian simpan saja. Renungkanlah firman ini siang dan malam. Lakukanlah. Jadilah pelaku firman. Jangan hanya jadi pendengar. Bertobatlah kalian semua. Berjaga-jagalah. Lawanlah si iblis. Jangan kalian abaikan perintahku ini. Jangan kalian abaikan perintahku ini. Sedih. Aku hancur ketika melihat kalian banyak yang murtad anak-anakku. Aku harus bagaimana? Aku harus apa lagi? Aku berbicara kepada orang-orang yang kuutus, yang kuurapi, yang kupilih. Kalian tidak percaya. Aku sudah berikan kalian penglihatan dan mimpi-mimpi. Kalian juga tidak percaya. Kalian mengatakan itu hanyalah bunga-bunga tidur. Padahal di firmanku ada tertulis bahwa lewat mimpi aku memberikan kalian teguran. Melalui penglihatan-penglihatan malam, aku memberikan kalian teguran. Tetapi kalian tidak mengindahkannya. Kalian mengabaikannya. Padahal itu adalah suatu teguran dariku. Dan jika ada orang-orang yang memiliki karunia penglihatan, karunia nubuatan, jangan kalian bilang sesat. Jika itu tidak terjadi ataupun terjadi, biarlah itu urusanku dan Bapakku yang di surga. Yang penting aku sudah memperingati kalian semua. Hai anak-anakku yang bebal, jangan kalian langsung menjudge, mencemooh orang itu, atau mengatakan orang itu sesat, atau dia tidak benar, atau apapun itu. Caci maki keluar dari mulut kalian. Jangan. Jika ada orang yang memiliki karunia nubuatan dan memberikan peringatan kepada kalian, peganglah itu. Merupakan suatu peringatan untuk kalian. Dan jika kalian tidak percaya, kalian tanya saja kepada aku, Yesus Masyalohim. Aku senang ditanya. Jangan kalian tanya pendeta, karena pendeta tidak akan memberikan jawabannya. Hatiku sedih. Mereka selalu menindakbobokkan. Mereka selalu menindakbobokkan jemaat-jemaatku. Mereka mau ke surga, tetapi mereka tidak tahu bagaimana ke surga. Karena menurut mereka perbuatan baik saja itu bisa menyelamatkan. No, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kalian untuk masuk ke dalam kerajaanku. Tetapi kalian harus bertobat. Masuklah dalam pertobatan itu. Hiduplah dalam roh dan kebenaran firmanku. Hiduplah dalam roh dan kebenaran firmanku. Baru aku terima kalian. Jika kalian mendapatkan mimpi, penglihatan, tanyalah kepadaku, jangan tanya kepada pendeta-pendeta ataupun siapapun atau manusia, karena mereka tidak akan bisa menjelaskannya kepada kalian. Tetapi kalian tanyalah kepadaku, karena aku yang bisa memberikan jawaban-jawaban atas mimpi-mimpi kalian. Jangan kalian berdoa hanya minta berkat. Tuhan, aku mau berkat. Jangan. Selama ini aku sudah memberikan berkat. Nafas kehidupan itu sudah berkat bagiku. Saat engkau berpergian, aku menyelamatkan engkau. Hampir saja celaka.
Aku menyelamatkanmu, itu saja sudah berkat. Tetapi kalian tidak mau melihatnya. Kalian hanya melihat berkat itu secara materi. Padahal aku sudah begitu banyak memberikan berkat pada kalian, anak-anakku. Dan kita baca di kitab Yoel 4 ayat 23-24. Yoel, kitab Yoel 4 ayat 23-24. Yoel 4 ayat 23-24. Ayat 23-24. Yoel 4 ayat saudara, Yohanes 4 ayat 23-24. Yohanes 4 ayat 23-24. Yohanes 4 ayat 23-24 ya. Hai mempelai-mempelaiku, kuduskanlah telinga kalian, kuduskanlah hati kalian, kuduskanlah pikiran kalian, sehingga saat aku datang nanti, aku berbunyi, aku berbicara pada kalian. Saat aku berbicara, saat aku berkata kepada kalian, aku datang segera, aku akan datang hari ini juga. Maka bersiap-siaplah kalian, berjaga-jagalah kalian. Karena aku datang seperti pencuri, karena aku datang seperti pencuri, karena aku datang seperti pencuri. Maka dari itu, berjaga-jagalah dari sekarang, bertobatlah dari sekarang ini. Dulu aku sudah memberikan peringatan pada kalian melalui sangkakala yang kutiupkan, yang malaikat kutiupkan tahun 2015. Itu merupakan peringatan yang pertama, agar kalian berjaga-jaga, agar kalian berdoa. Sebenarnya aku sudah mau datang dari tahun 2009, aku sudah mau datang dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi aku masih melihat hamba-hambaku, aku masih mau memakai hamba-hambaku, aku masih memberikan kalian kesempatan untuk kalian mau bertobat, tetapi kalian tidak mau bertobat. Maka dari itu, kedatanganku tidak akan aku tangguhkan lagi, kedatanganku tidak akan aku tahan lagi, kedatanganku akan aku percepat. Ingat itu. Maka dari itu, berjaga-jagalah kalian semua, bertobatlah kalian semua. Bertobatlah kalian semua, jangan kalian abaikan. Kedatanganku sudah sangat-sangat dekat, sudah di ambang-ambang pintu. Kedatanganku ada di atas awan-awan. Aku belum menampakkan diriku, belum menampakkan kakiku, tetapi saat pengangkatan, aku datang di atas awan-awan. Dan saat semua mempelaiku sudah terangkat, maka aku akan datang menampakkan diriku di bumi ini, dan aku akan membantu orang Israel untuk berperang. Bumi ini akan hancur, rumah kalian akan hancur ketika gelombang tsunami datang, ketika gempa bumi datang. Aku akan menghancurkannya seketika itu juga. Oleh bilur-bilur darahku, kalian semua sudah diselamatkan, kalian semua sudah ditebus di atas kayu salib. Jadi jangan kalian murtad, jadi jangan kalian membuang aku lagi, jangan kalian menyalahkan aku untuk kalian keduanya. Hati-hati itu, hati-hati. Terima kasih. Terima kasih. Demikian Sobat Tama. Aduh, Mimin Tama juga goyang-goyang gak henti-henti. Tapi Mimin Tama goyang gak tahu kerasukan atau kemasukan apa ya. Tapi kan, kalau yang bersaksi udah jelas ya goyang karena Tuhan Yesus yang masuk dan berbicara langsung. Wah wah wah. Sobat Tama, Mimin Tama jadi malu dengan tingkah orang yang bersaksi ini. Oh iya Sobat Tama, meskipun Mimin Tama bodoh, menurut Mimin Tama ini tak masuk akal. Sesuai dengan nama channel Mimin Tama yaitu tak masuk akal. Sekian dulu sobat, tapi Mimin Tama pesan buat semua saudara seiman. Mari tetap kita jaga keimanan kita, biar tidak goyang-goyang seperti perempuan tadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.